Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, di sore hari ini bagaimana kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan masih dalam keadaan semangat dalam menjalankan ibadah saum Ramadan. Alhamdulillah, di tahun sekarang kita semuanya bisa dipertemukan kembali dengan bulan yang suci, itu bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan yang suci ini kita semuanya bisa memaksimalkan segala sesuatunya sehingga kita bisa memberikan ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan sore hari ini Bapak akan menyampaikan setidaknya ada beberapa hal dimana agar ibadah saum Ramadan kita bisa menjadi ibadah saum Ramadan yang berkualitas. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan di beberapa poin yang akan Bapak sampaikan di kesempatan sore hari ini. Hadirin rahimakumullah, kenapa kita harus memberikan persembahan ibadah saum Ramadan kita yang terbaik di hadapan Allah di tahun yang sekarang? Karena kita tidak tahu di tahun yang akan datang kita masih dipertemukan kembali dengan ibadah Ramadan atau tidak. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjadikan saum Ramadan di tahun yang sekarang menjadi saum Ramadan yang berkualitas. Ada beberapa hal agar ibadah saum Ramadan kita menjadi ibadah saum Ramadan yang berkualitas. Hadirin rahimakumullah, adapun poin-poin agar ibadah saum Ramadan kita berkualitas yaitu diantaranya yang pertama, mari kita niatkan ikhlas dalam hati kita semuanya. Mari kita sama-sama niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Karena kita yakin bahwa ketika amalan kita dilandasi dengan sifat yang ikhlas, maka amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ibadah saum Ramadan berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa ibadah yang lain itu terlihat secara fisik atau wujudnya. Misal, contohnya, ketika kita melaksanakan ibadah sholat, terlihat orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat. Ketika kita sedang melaksanakan zakat, terlihat kita sedang melaksanakan ibadah zakat. Namun, ada yang berbeda ketika kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Ketika kita melaksanakan ibadah saum, tentunya yang mengetahui hanyalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, marilah ketika kita melaksanakan ibadah saum Ramadan tahun sekarang, kita sama-sama niatkan dalam hati hanya karena Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah saum Ramadan kita bisa diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, adapun poin yang kedua agar ibadah saum Ramadan kita berkualitas yaitu adalah kita menghindari dari segala hal yang bisa membatalkan terhadap puasa. Ibadah saum Ramadan mau bagaimana berkualitas ketika kita tidak bisa menjauhi dari hal-hal yang bisa membatalkan terhadap puasa. Oleh karena itu, kita harus tahu poin-poin apa saja yang bisa membatalkan terhadap puasa. Di antaranya yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja, yang kedua yaitu muntah dengan sengaja, dan lain sebagainya. Adapun poin yang ketiga, setelah yang pertama berniat dengan ikhlas, yang kedua kita menjauhi diri kita dari hal-hal yang membatalkan terhadap puasa, maka poin yang ketiga, kita pun harus menjauhi dari hal-hal yang bisa membuat puasa kita menjadi sia-sia atau yang bisa mengurangi terhadap pahala ibadah puasa kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'." Kata Rasulullah, banyak diantaranya orang yang melaksanakan ibadah saum, tapi mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, marilah kita jangan sampai tergolong kepada orang-orang tersebut di mana ketika melaksanakan ibadah saum Ramadan kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Bagaimana caranya agar hal tersebut kita tidak peroleh? Jadikan momentum ibadah saum Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk kita semuanya,
Di antaranya kita latih diri kita dari menahan emosi, kemudian dari menjaga segala sesuatunya dari mulai mata sampai dengan kaki kita untuk melakukan hal-hal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, kita sudah mendengarkan di antaranya 4 poin agar ibadah saum Ramadan kita menjadi ibadah saum Ramadan yang berkualitas. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan keempat hal tersebut sehingga kita semuanya bisa memaksimalkan ibadah saum Ramadan kita di tahun yang sekarang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak di kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat, wabil khusus dari pribadi Bapak dan umumnya untuk para hadirin rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.